Maaf tadi Pak, saya Betul lagi. siap. Siapa eh ini? Nur Fadila. Nur Fadila ya. Oke, sudah muncul ya. Sudah Pak. Izin Pak, saya baca sekali lagi untuk memaksimalkan waktu. Mohon izin kepada kos untuk memandu seminar rancangan aktualisasi untuk menjadi moderator pada hari ini dengan hormat Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Hermain APT MM. Kami persilakan. Kasih Enang, saya izin Pak Kaban memulai. Siap, Ya, senior. tuh. Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah di awal pelaksanaan seminar rancangan ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, insya Allah kelancaran dalam pelaksanaan. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu, kita patut sertakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih bersama-sama di room ini. Yang saya hormati izin Pak Kaban, Dr. Muhammad Yasin Bakulu SOS MT selaku penguji. Makasih Pak sudah hadir bersama-sama. Yang kemudian yang kami hormati mentor Ibu Pris Esos MSI Kasih Bangunan Gedung Bidang Penataan Lingkungan dan Gedung pada Dinas Cikasda. Makasih sudah hadir Bu, Ya, sama-sama terima kasih Pak. mendampingi ya peserta kita yang kita banggakan masing-masing Pak Jul Manase Damanik AMD, Ibu Hanifah Tri Imelda AMDT dan Nur Fadila AMDT ya. Ya. Baik, Bapak Ibu juga yang saya hormati Pak Enal yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seminar ini. Perlu kami sampaikan skenario dalam pelaksanaan ini. Pertama, ini karena panel masing-masing peserta menyampaikan rancangan aktualisasinya, ya. Itu PPT-nya. Nanti sesudah itu cara berturut-turut ya, Pak Jul dulu, kemudian Ibu Hanifah dan Nur Fadila. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dukungan atau penguatan dari mentor. Dan selebihnya waktunya tentu yang lebih banyak kami serahkan pada Pak Kaban selaku penguji dan kita harapkan itu masukan, saran atau pendalaman kaitan dengan rancangan yang sudah disusun oleh teman-teman peserta ya. Baik, silakan nanti sudah disiapkan fasilitas rekaman ya, mau direkod. Sebelum memulai, silakan nanti Pak Zul itu siapkan rekodnya. Kami berikan waktu kepada Pak Zul yang memulai menyampaikan rancangannya. Silakan Pak Zul. Terima kasih Pak, izin saya share screen Pak. Silakan. Sudah dapat terlihat Pak. Baik Pak, sebelum saya presentasi terkait rancangan aktualisasi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, izin Pak Dr. Muhammad Yasin Sulu, SOS MT, kepada mentor saya, Ibu Fike, Sudah SOS kelihatan, MSI. mulai. Pak, saya lanjutkan Pak kepada Coach Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmawi APTMM. Eh, Baik Pak, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul penataan prosedur serah terima kegiatan PHO dan FAO di seksi bangunan gedung Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Untuk latar belakangnya, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup,
serta memperkuat pelayanan publik. Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada hasil fisik semata, tapi juga pada tata kelola administrasi proyek yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, penataan mekanisme PHO dan FAO di lingkungan Dinas Cipta Karya khususnya dan sumber daya air menjadi langkah penting untuk memastikan proses serah terima berjalan dengan tertib, efektif, dan transparan. Penataan ini tidak hanya memperbaiki alur administrasi dan menjamin kepatuhan hukum, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Pada akhirnya, mekanisme serah terima yang lebih baik akan mendukung terciptanya tata kelola proyek yang berkualitas serta menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Berikutnya merupakan tujuan dari aktualisasi ini. Ada 6 tujuannya. Yang pertama, meningkatkan ketertiban administrasi dalam proses PHO dan FHO, memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah proses serah terima pekerjaan. Yang keempat, menjamin kualitas hasil pekerjaan sesuai standar teknis. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola proyek. Dan yang terakhir, memberikan manfaat nyata dari hasil pembangunan kepada masyarakat. Manfaat aktualisasi diharapkan dapat berdampak pada 4 elemen. Yang pertama, pemerintahan daerah, yaitu memperkuat tata kelola pembangunan yang tertib dan sesuai regulasi, menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, dan mengurangi risiko hukum dan administrasi. Yang kedua, bagi instansi atau organisasi perangkat daerah, proses administrasi proyek menjadi lebih efektif, jelas, dan sistematis, mengurangi hambatan administrasi dalam serah terima pekerjaan, mendukung kelancaran monitoring, evaluasi, dan pelaporan proyek. Yang ketiga, bagi masyarakat, diharapkan manfaatnya untuk mendapatkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan tepat waktu, merasakan langsung manfaat pembangunan untuk kebutuhan sehari-hari, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dan yang terakhir, bagi peserta, menjamin sarana pembelajaran untuk bekerja lebih profesional dan disiplin, membentuk karakter ASN yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta memperkuat pengalaman dalam mengelola proyek pembangunan. Sebelumnya saya telah mengidentifikasi 3 isu. Yang pertama adalah ketidakteraturan prosedur dalam serah terima kegiatan. Yang kedua, keterlambatan waktu pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan. Dengan metode APKL, dengan poin 16 sehingga ditentukan bahwa isu ketidakteraturan prosedur dalam serah terima kegiatan memiliki peringkat tertinggi. Setelah saya melakukan identifikasi isu dengan metode APKL, saya menggunakan analisis fishbone untuk memecah atau mencari tiap permasalahan dari tiap elemen seperti method, material, margin, dan environment. Sehingga didapat masing-masing dari tiap elemen didapat 8 isu. Kemudian saya melakukan pemecahan isu yang dari isu-isu yang saya dapat dari analisis fishbone. Yang pertama, kurangnya pemahaman ASN dan penyedia jasa terkait prosedur serah terima. Yang kedua, kurang tertata prosedur. Yang ketiga, kurangnya panduan praktis. Keempat, format serah terima kurang lengkap. Kelima, dokumen penyedia terlambat atau tidak sesuai. Yang keenam, dokumen serah terima hanya dianggap formalitas. Yang ketujuh, ASN belum terbiasa tertib administrasi. Dan yang terakhir, peralatan lapangan untuk verifikasi masih terbatas. Dari penyebab masalah yang saya urutkan di 8, saya mendapatkan solusi sesuai dengan urutan dari penyebab masalahnya, yaitu bimbingan teknis sederhana dan terjadwal agar semua pihak paham aturan PHO dan FAO. Kedua, penyusunan prosedur serah terima kegiatan termasuk langkah-langkah dan format dokumen.
Yang ketiga, menyediakan checklist kelengkapan dokumen kegiatan seperti undangan notulen, daftar hadir, dokumen, dan lain-lain. Yang keempat, menyediakan template baku BASD, PHO, dan FHO. Yang kelima, membuat daftar periksa atau checklist dokumen wajib agar tidak ada dokumen yang terlewat. Yang keenam, melakukan sosialisasi internal untuk memberikan pemahaman bahwa BASD yang digunakan sebagai audit internal dan juga eksternal seperti BPK dan inspektorat, serta sebagai pertanggungjawaban anggaran. Yang ketujuh, sosialisasi budaya tertib administrasi mengenai pentingnya administrasi sebagai tanggung jawab sebagai ASN. Dan yang kedelapan, yang terakhir, melengkapi tim verifikasi dengan peralatan dasar seperti kamera dan alat ukur agar data yang didapat lebih akurat. Dari 8 solusi yang saya dapat, saya menggunakan tools gagasan McNamara agar mendapatkan solusi atau gagasan yang paling utama. Dari tools gagasan McNamara, saya mendapatkan eh, gagasan yang paling tinggi nilainya, yaitu menyusun prosedur serah terima kegiatan termasuk langkah-langkah dan format dokumennya. Saya mengambil nomor 2 ini, isu nomor 2 ini sebagai gagasan utama karena dinilai dari keefektifannya, keefisiensinya, dan kemudahannya dalam melaksanakannya. Eh, Jadi dari gagasan atau solusi yang saya buat, saya memaparkan 5 kegiatan aktualisasinya. Yang pertama, kegiatannya yaitu persiapan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 18 September 2025. Kegiatan ini saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi rancangan. Yang kedua, melaksanakan konsultasi dengan rekan kerja. Dan yang ketiga, melaksanakan konsultasi dengan mentor. Diharapkan kegiatan ini dapat menguatkan nilai akuntabilitas, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Untuk kegiatan yang kedua yaitu identifikasi permasalahan yang akan rencananya dilaksanakan tanggal 18 sampai tanggal 26 September 2025. Kegiatan ini saya bagi terhadap 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan dokumen-dokumen dan laporan PHO atau FHO, mengidentifikasi dokumen dan laporan PHO dan FHO, membuat daftar permasalahan dari hasil telaah, membuat rekapan hasil identifikasi dokumen dan laporan PHO dan FHO. Kegiatan ini menguatkan nilai akuntabilitas, kompeten, dan loyal. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan draft prosedur dan checklist dokumen. Ini direncanakan pada mulai dari tanggal 24 September sampai 1 Oktober 2025. Kegiatan ini saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, menyusun alur prosedur PHO dan FHO yang sederhana berdasarkan aturan, membuat checklist dokumen wajib, menyusun format standar dokumen atau template. Kegiatan ini menguatkan nilai akuntabilitas, kompeten, dan loyal. Kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi prosedur serah terima yang rencananya tanggal 2 sampai 7 Oktober 2025. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahapan: menyiapkan materi sosialisasi, melaksanakan sosialisasi prosedur serah terima, dan kemudian mencatat kendala dan masukan serta prosedur terkait prosedur serah terima. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, dan adaptif. Dan kegiatan terakhir yang sekaligus kegiatan kelima adalah evaluasi dan pelaporan yang rencananya dimulai dari tanggal 6 sampai 16 Oktober 2025. Kegiatan ini saya bagi menjadi 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan dokumen bukti kegiatan aktualisasi, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada mentor. Kegiatan ini diharapkan menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, dan harmoni serta adaptif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Joel di Stop Share.
Selanjutnya beri kesempatan kepada Ibu Hanifah. Baik Bapak, saya izin share screen. Silakan. Izin Bapak, apakah sudah terlihat? Cukup jelas kelihatan. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan judul rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN saya yang berjudul Digitalisasi Informasi Dokumen Tahapan Kontrak dalam Portal Digital Mini Seksi Bangunan Gedung, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Eh, Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, di mana pembangunan infrastruktur berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan pelayanan publik, di mana keberhasilan proyek tidak hanya dari hasil fisik, tetapi juga dari tata kelola administrasi yang tertib dan transparan. Tahapan kontrak konstruksi sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Namun keterbatasan pemahaman dan akses informasi sering menimbulkan keterlambatan, penurunan kualitas hingga menurunnya kepercayaan publik. Karena itu diperlukanlah digitalisasi dokumen kontrak agar proses lebih tertib, sesuai regulasi, dan manfaat pembangunan dirasakan optimal oleh masyarakat. Adapun tujuan dari aktualisasi itu sendiri, yang pertama, tujuan pemecahan isu, keterbatasan informasi tahapan kontrak di seksi bangunan gedung Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Sulawesi Tengah di atas melalui digitalisasi dokumen di portal digital mini agar pengelolaan proyek lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Tujuan pemecahan isu ini adalah yang pertama, memastikan seluruh tahapan kontrak terdokumentasi dengan baik agar setiap proses dapat ditelusuri secara jelas. Yang kedua, mengurangi potensi terjadinya kesalahan administrasi ataupun duplikasi dokumen. Yang ketiga, menyediakan akses informasi yang lebih cepat, tepat, dan terbuka bagi pihak internal. Dan yang keempat, mendukung penerapan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun penerapan nilai-nilai dasar ASN-nya, yaitu aktualisasi ini sekaligus menjadi sarana penerapan nilai-nilai dasar ASN untuk membentuk aparatur yang profesional, disiplin, berintegritas, dan berkarakter, di mana ASN dituntut untuk akuntabel dalam mengelola dokumen kontrak, jujur dan konsisten dalam menyampaikan informasi, serta inovatif dan kreatif dalam mengembangkan sistem portal digital yang efisien. Dengan penerapan nilai-nilai ini, ASN dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, dan memperkuat tata kelola internal instansi. Selain itu, manfaat aktualisasi itu sendiri ada 4. Yang pertama, bagi pemerintah daerah, yaitu yang pertama, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Yang kedua, menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, menjadi bentuk inovasi nyata yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Manfaat yang kedua bagi instansi, dengan poin pertama, menjadi sarana koordinasi yang efektif antar bidang dalam pengelolaan kontrak. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek konstruksi dan koordinasi antar unit kerja. Dan yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan administrasi akibat keterbatasan akses informasi. Manfaat yang ketiga bagi masyarakat itu sendiri, poin pertamanya, memberikan kemudahan untuk mengetahui tahapan kontrak pembangunan secara jelas dan terbuka. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Dan manfaat yang terakhir, yang keempat, bagi peserta itu sendiri, poin pertama, menambah wawasan dan keterampilan dalam mengelola informasi berbasis digital. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir, menambah wawasan dan keterampilan dalam mengelola informasi yang berbasis digital.
Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang identifikasi isu yang saya ambil. Di sini ada 3 isu yang saya ambil. Yang pertama keterbatasan informasi tahapan kontrak pekerjaan konstruksi. Yang kedua belum adanya penetapan bangunan gedung strategis. Dan yang ketiga belum optimalnya tenaga teknis pengawasan konstruksi. Di sini saya mengidentifikasinya menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak, di mana nilai tertinggi terdapat pada isu nomor 1, yaitu keterbatasan informasi tahapan kontrak pekerjaan konstruksi dengan nilai prioritas 16, karena nilai aktualnya 4, problematiknya 4, halayaknya 4, dan juga layaknya 4. Setelah saya mendapatkan isu utama dari teknik APKL ini, saya memasukkannya ke dalam diagram fishbone, di mana terdapat 6 aspek faktor keterbatasan informasi tahapan kontrak pada pekerjaan konstruksi. Yang pertama itu ada di IMEN atau SDM-nya, karena kurangnya pemahaman tentang tahapan kontrak. Yang kedua dari metodenya, di mana SOP tahapan kontrak tidak jelas atau tidak tersedia. Dengan yang kedua, alur proses tahapan kontrak tidak terdokumentasi secara jelas. Dan yang ketiga, materialnya, di mana informasi tahapan kontrak tidak tersaji dalam bentuk digital. Dan informasi tahapan kontrak sulit untuk diakses. Dan yang keempat, money atau pendanaannya, di mana belum ada dana terkait pengembangan sistem atau fasilitas pengelolaan kontrak. Dan yang kelima, tentang mesin atau alatnya, kurangnya pemanfaatan platform digital untuk edukasi tahapan kontrak. Yang kedua, tidak ada dashboard informasi interaktif terkait progres kontrak. Dan yang terakhir, environment atau lingkungannya, dengan faktor penyebab koordinasi internal lemah dalam penyampaian informasi kontrak. Selanjutnya, dari 6 penyebab tadi, saya mendapatkan 6 solusi. Di sini saya akan menjelaskan alternatif solusinya. Yang aspek pertama yaitu main atau SDM. Penyebabnya minim pengalaman tenaga kerja terhadap administrasi kantor dengan solusi mengadakan pelatihan singkat dan pendampingan internal mengenai tahapan manajemen kontrak. Yang kedua, aspek metode dengan penyebabnya 2, SOP tahapan kontrak tidak jelas atau tidak sesuai, dengan solusinya menyusun dan memasang SOP tahapan kontrak secara fisik. Penyebab yang kedua, alur proses tahapan kontrak tidak terdokumentasi secara jelas, dengan solusi menyusun SOP dan flowchart tahapan kontrak agar alur lebih jelas dan seragam. Yang aspek yang ketiga yaitu material, di mana penyebabnya membuat arsip digital kontrak, misalnya PDF atau scan yang bisa diakses secara online. Dan penyebab material yang kedua yaitu informasi tahapan kontrak sulit diakses, dengan solusi menyediakan portal mini yang berisi link semua dokumen kontrak. Selanjutnya, aspek money atau pendanaan, dengan faktor penyebabnya belum ada dana terkait pengembangan sistem atau fasilitas pengelolaan kontrak, dengan solusi memanfaatkan aplikasi gratis seperti Google Drive, Google Site, atau SharePoint untuk mengelola dokumen kontrak. Aspek yang kelima, mesin atau alat, dengan penyebab kurangnya pemanfaatan platform digital untuk edukasi tahapan kontrak, tidak ada dashboard informasi terkait inf- interaktif terkait progres kontrak, dengan solusi pengembangan e-learning kontrak untuk ASN dan mitra, mengembangkan dashboard sederhana misalnya di Excel atau Google Sheet untuk menampilkan progres kontrak. Dan aspek yang terakhir yaitu environment atau lingkungan. Penyebabnya koordinasi internal lemah dalam penyampaian informasi kontrak, dengan solusi sering melakukan rapat koordinasi berkala. Dari alternatif solusi yang tadi, saya masukkan ke dalam tools gagasan McNamara, di mana solusi-solusi tadi saya berikan nilai efektivitas, efisien, dan kemudahan. Di sini nilai yang tertinggi terdapat pada solusi aspek ketiga, yaitu membuat arsip digital kontrak, misalnya PDF atau scan yang bisa diakses secara online, menjadikan portal mini yang berisi link semua dokumen kontrak, dan yang keempat, memanfaatkan aplikasi secara gratis Google Drive, Google Site, atau SharePoint untuk mengelola dokumen kontrak dengan nilai tertinggi yaitu 15. Oleh karena itu, saya menetapkan judul aktualisasi saya itu digitalisasi informasi dan dokumen tahapan kontrak dalam portal digital mini seksi bangunan gedung Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dari
judul tersebut saya mendapatkan rencana kegiatan aktualisasi yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi dimulai pada tanggal 12 sampai 17 September dengan tahapan kegiatan yang pertama, identifikasi kebutuhan aktualisasi dengan nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, kebutuhan diidentifikasi sesuai kepentingan organisasi, akuntabel di mana data diambil dari dokumen resmi. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua berkoordinasi dengan rekan kerja dengan nilai berakhlak kolaboratif melibatkan rekan kerja sejak awal dan harmonis menjaga komunikasi yang baik. Dan tahapan kegiatan yang ketiga yang itu melakukan konsultasi serta meminta persetujuan mentor dan coach. Dengan nilai berakhlak, loyal, mengikuti arahan pimpinan, dan akuntabel, keputusan tercatat dan sah dengan penguatan nilai pada kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan terlihat dari upaya memahami kebutuhan informasi kontrak sejak awal dan nilai kolaboratif dan harmonis tercermin dari koordinasi lintas pihak dan konsultasi dengan mentor dan nilai loyal ditunjukkan dengan keselarasan kegiatan terhadap arahan pimpinan dan tujuan OPD. Kegiatan yang kedua yaitu pengumpulan data yang dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 22 September, di mana tahapan kegiatan yang pertama yaitu pengumpulan dokumen tahapan pengum, mohon maaf, pengumpulan dokumen tahapan kontrak SPPBJ, SPMK, berita acara, dan lain-lain. Tahapan yang kedua menyortir dokumen sesuai jenis atau urutan tahapannya. Dan tahapan kegiatan yang ketiga melakukan scan dan unggahan berkas ke Google Drive, di mana kegiatan ini menguatkan nilai kompeten ditunjukkan dengan ketelitian dalam mengumpulkan dan menyortir dokumen kontrak, nilai akuntabel melalui proses dokumentasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan nilai berorientasi pelayanan dengan memastikan data siap digunakan untuk mempermudah akses informasi publik. Adapun kegiatan yang ketiga yaitu perencanaan portal digital mini dimulai pada tanggal 23 sampai 30 September dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu mendesain portal atau Google Site. Yang kedua memasukkan konten berupa dokumen digital kontrak dan menginput konten yang berupa dokumen digital kontrak. Dan eh, tahapan kegiatan yang ketiga yaitu uji portal dengan rekan kerja, di mana kegiatan ini menguatkan nilai inovatif dengan menghadirkan solusi digital berupa portal mini informasi tahapan kontrak, nilai kompeten karena memerlukan penguasaan teknis, desain, dan pengelolaan data, dan nilai kolaboratif dalam pengisian konten dan uji coba bersama rekan kerja, serta nilai akuntabel melalui penyusunan sistem yang dapat dipantau dan diakses. Untuk kegiatan keempat yaitu implementasi, di mana saya memulai kegiatan dari tanggal 2 sampai 9 Oktober dengan tahapan kegiatan pertama sosialisasi portal mini kepada rekan kerja, yang kedua mengumpulkan feedback dari pengguna, yang ketiga penyempurnaan portal mini di mana kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan karena portal disosialisasikan untuk kemudahan pengguna, nilai loyal dengan menjaga komitmen keberlanjutan inovasi yang telah dirancang, nilai kolaboratif dan harmonis melalui keterlibatan rekan kerja dalam memberikan masukan, dan nilai akuntabel dengan memperbaiki sistem sesuai dengan feedback. Selanjutnya, kegiatan terakhir, di mana evaluasi dan pelaporan, di mana itu saya mulai pada tanggal 11 sampai 16 Oktober dengan tahapan kegiatan yang pertama mengumpulkan dokumen bukti kegiatan aktualisasi, yang kedua melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, yang ketiga membuat laporan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan penguatan nilai berakhlaknya, di mana kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel karena laporan berbasis data nyata, nilai kompeten karena evaluasi dan laporan disusun, dan nilai loyal karena laporan disampaikan tepat waktu kepada mentor, dan nilai berorientasi pelayanan karena hasil laporan digunakan untuk perbaikan pelayanan publik. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada coach saya, Bapak Abdul Wahab Harmain. Terima kasih, Bapak. Masih di stop share Bu Hanifah. Selanjutnya kesempatan kepada peserta kita Ibu Nur Fadilah untuk menyampaikan rancangannya. Silakan Ibu Dila.
Oke, Permisi Pak, jelas. sudah kelihatan? Sudah, lanjut. Tapi dikasih kasih besar di full screen. Itu mangkonya itu ditindis. Ya, itu di bawah. Ditindis cuma sudah. Ya, oke, boleh lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Air. Jadi langsung saja saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penataan Pengarsipan Dokumen melalui Google Drive pada bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi latar belakang dari judul saya yaitu pengelolaan arsip dokumen merupakan aspek penting dalam sistem administrasi suatu organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Berdasarkan kondisi saat ini pada unit kerja saya, pengelolaan pengarsipan dokumen ini belum optimal dikarenakan dokumen-dokumen tersebut belum berada di suatu wadah atau tempat dan belum adanya arsip digital dalam pengelolaan dokumen. Adapun tujuan aktualisasi saya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, yang kedua mewujudkan sistem pengarsipan yang tertib dan terstruktur, yang ketiga meminimalkan risiko kehilangan dan kerusakan dokumen, yang keempat keamanan dokumen dan mendukung transformasi digital instansi, dan yang terakhir yaitu menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter dengan menerapkan nilai berakhlak. Adapun manfaat aktualisasi saya, yang pertama yaitu bagi pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi kerja, dan tata kelola pemerintah yang baik. Yang kedua yaitu bagi instansi atau OPD, yaitu memudahkan instansi dalam mengelola arsip dokumen untuk meningkatkan pengelolaan arsip yang baik melalui platform atau teknologi. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan sistem pengarsipan digital. Dan yang terakhir yaitu bagi peserta, membantu bidang pekerjaan menjadi lebih tertata karena ada ide-ide baru yang membuat pekerjaan lebih mudah, cepat, dan rapi. Adapun analisis isu yang menggunakan metode APKL, di sini saya mengangkat 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen. Yang kedua, tidak adanya standarisasi proses pengarsipan. Dan yang ketiga, yaitu belum adanya digitalisasi penataan pengarsipan dokumen. Dengan menggunakan metode APKL ini, yang memiliki skor paling tinggi, yaitu belum adanya digitalisasi penataan pengarsipan dokumen. Dengan itu, saya mengangkat isu tersebut. Selanjutnya, yaitu menggunakan metode Fishbone. Diketahui penyebabnya. Yang pertama yaitu dari aspek kurangnya pemahaman dalam menyimpan dokumen sesuai prosedur. Yang kedua yaitu metode, tidak adanya SOP pengarsipan yang jelas dan baku. Yang ketiga yaitu manajemen, dokumen tidak memiliki penamaan atau kode klasifikasi yang standar. Yang keempat yaitu mesin, kurangnya perangkat dan SDM untuk mengelola arsip digital. Dan yang terakhir yaitu material, dokumen tidak memiliki penamaan atau kode klasifikasi yang standar. Dari metode Fishbone tadi, adapun solusi yang saya berikan yang pertama yaitu
memberikan edukasi antar pegawai atau staf dalam menyimpan dokumen dengan baik. Yang kedua yaitu membuat SOP dalam pengarsipan dokumen. Yang ketiga yaitu memberikan penamaan dokumen yang jelas dan mengklasifikasikan sesuai jenis dokumen. Yang keempat, membuat arsip digital menggunakan Google Drive agar dokumen rapi dan mudah diakses. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan monitor. Drop. Kami nah. Drop Pak, drop dia. Saya tarik ulang. Oh, Siap. Saya tarik dia. tarik kemana? Anehnya orang, Pak. Kalau Zoom seminar Oh, oh, Bapak. oh iya. Enggak Ini pagi-pagi. bikin kangen, so tidak lama tidak ketemu ini. Memang. Insya Allah besok Pak. Siap, siap. Saya nyoba Zoom terus di rumah. Eh, yang pokok sehat, Bapak. Amin, ya Pak. Ya kok belum muncul dia nih? Sama saya ada. Hanya mute, Pak. Oh, mute. Iya, Gimana? iya. Ya, ini Ya, dia sudah di room seminar ini, cuma belum muncul. sama saya sudah berkedip-kedip matanya itu. Bisa aja Bapak ini. Eh, Ada. jadi nggak saya coba Hanifah senyum dulu. Itu Ah, coba. itu Ini Pak. masih. Ada. Hanya termute, Pak Wahab. Tidak, Ibu Makanya, Nur Fadila. Nur Fadila, Pak. Nur Fadila yang tak keluar, Pak. oh, Hanifah ini. Saya Hanifah. Apa Hanifah kamu dua ini. sama-sama kamu dua cantik. Hmm, Iya. saya cantik Ibu Frice mantan itu. Ya, Eh, cocok. coy. Di mana dia berzoom ke anak itu kah? Ini tidak kelihatan. Sudah dihubungi, Nifa, coba dihubungi dia. Saya sudah tarik dia di ruang seminar ini. Iya, Pak. Iya Pak, saya hubungi dulu Pak. Alhamdulillah, ya. Saya sudah tarik, tidak muncul dia di. Jangan mas mati laptopnya atau apa, Ah, habis baterai. Ini gara-gara Enal ini, Pak. iya. Saya Salah, mohon Pak. Bu Frice video ke masih saya matikan dulu ya. Oh, siap, Pak. Siap, siap, Ya. Pak Kaban. Gugup saya kalau lihat saya. Bawa hak, bayangkan dia kasih Ya, duit ke saya, Pak. ya. Iya, Gimana, dia Pak? minta uang, dia tinggalkan saya, Pak. Oh, begitu. Lagi besar-besarnya saya sempat dia kasih tinggal saya, Pak. Ada Dari teganya Ibu Prisya ini, aduh. Tugas, Pak. coba biar Mbak Hanifah dihubungi itu ada tuh siapa? Si Nur Fadil lah. Ya, Iya. Pak, ini Bapak izin, kelanjutan dia masih dia masih presentasi Pak, cuman tak keluar dari room ini Pak. Ini dia Tapi telepon. saya sudah tarik dia. Eh, Coba, Oh iya Pak, saya bilang. saya Oke sudah Pak. masukkan dia di seminar rancangan di Oke ruang itu. Pak, saya. Tidak muncul dia punya anu. Oke Pak. Itu sudah muncul dia.
Sudah, muncul. Maaf Bapak, jaringan saya tidak bagus. Ya. Oh, tidak bagus. Nanti Saya nanti izin beli pakai di. dua device Bapak. Oke, boleh. Nanti beli di toko lagi yang bagus ya. Silakan Ibu Nusrila. Iya Pak, sementara. Ya, oke. Tadi sudah di kegiatan terakhir ya, sudah. Sudah kegiatan 4 Bapak. Ya, oke. Dimunculkan saja PPT. Sudah kelihatan Pak? Masih proses ya. Ada, sudah kelihatan. Oke, Baik, saya lanjut. lanjut Pak. Pada kegiatan keempat yaitu pada tanggal 25 September, saya akan melakukan penerapan penggunaan fitur berbagi dan akses terbatas. Yang pertama yaitu saya akan membagikan dokumen. Yang kedua yaitu membuka opsi share. Yang ketiga menentukan penerima dan hak akses dokumen. Adapun nilai ASN yang terkait, yang pertama yaitu akuntabel dengan bertanggung jawab terhadap dokumen yang akan dibagikan. Yang kedua yaitu loyal, menjaga kerahasiaan dokumen yang bersifat internal. Yang ketiga yaitu kolaboratif dengan dokumen yang akan dibagikan dengan tepat kepada rekan kerja, mendukung kerja tim yang baik. Adapun kegiatan yang kelima yaitu pada tanggal 25 sampai 27 September saya akan melakukan monitoring dan pemeliharaan berkala. Adapun tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengecek duplikasi dokumen, yang kedua menghapus file yang tidak relevan, yang ketiga memperbaharui hak akses dokumen. Adapun nilai berakhlak yang terkait, yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu dokumen yang tidak memiliki duplikat dapat mempercepat pelayanan karena dapat mudah ditemukan. Yang kedua yaitu akuntabel, bertanggung jawab terhadap kejelasan dokumen. Dan yang terakhir yaitu kompeten, teliti dalam mengecek duplikasi dokumen. Adapun kegiatan yang terakhir yaitu saya akan lakukan pada tanggal 29 September sampai 16 Oktober yaitu evaluasi dan pelaporan. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu mengumpulkan dokumen bukti kegiatan aktualisasi, yang kedua melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, yang ketiga membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan, yang keempat menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada mentor. Adapun nilai berakhlak yang terkait, yang pertama yaitu akuntabel, yaitu dokumen bukti kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua kompeten yaitu menyusun laporan kegiatan yang jelas dan rapi. Yang ketiga yaitu kolaboratif dengan berkoordinasi ke berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan, salah satunya mentor. Sekian dari saya Bapak. Terima kasih. Terima kasih, di stop share bahannya. Di stop share, Dila. Oke, makasih. Ya, Ya. baik. Teman-teman sudah menyampaikan. Selanjutnya kami memberikan waktu kepada Ibu Pris memberikan penguatan atau dukungan tentang pelaksanaan rancangan dari ketiga peserta. Silakan Bu Pris. Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Abdul Wahab sebagai coach dari tiga reformer yang mana mereka adalah staf di seksi saya. Yang paling saya hormati dan saya banggakan kakanda saya Bapak PLT Kaban BPSDM Bapak Muhammad Yasin Bakulu. Terima kasih Pak. Begini langsung saja Pak ya, terkait paparan yang disampaikan oleh tiga reformer dari tiga staf saya, di mana ingin saya sampaikan bahwa tugas pokok dari seksi bangunan gedung itu salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pembangunan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara yang merupakan aset provinsi. Di mana penyampaian dari reformer Bapak Jose tadi terkait terkait kegiatan penataan prosedur serah terima kegiatan PHO itu adalah merupakan salah satu bagian dari tupoksi dari pembangunan bangunan gedung negara, di mana PHO ini adalah kegiatan PHO ini adalah merupakan kegiatan penyerahan sementara hasil pekerjaan konstruksi. Jadi PHO ini adalah kegiatan sementara untuk yang selanjutnya adalah FHO, final handover terhadap kegiatan pembangunan. Jadi di mana Bapak Jose ini di sini Bapak Jose ingin menata prosedur serah terima seperti apa, dan saya sangat mendukung sekali apa yang sudah inisiasi dari Pak Jose untuk bisa menata prosedur. Cuma di sini saya ingin sampaikan bahwa FHO ini, apakah kegiatan dari Jose ini adalah berupa standar prosedurnya atau bagaimana untuk outputnya, saya juga nanti sebentar barangkali Pak Jose sampaikan. Untuk outputnya yang jelas bahwa kegiatan PHO dan FHO ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari tupoksi seksi bangunan gedung terhadap pembangunan bangunan gedung negara. Dan yang kedua adalah terkait dari penyampaian dari Ibu Hanifah terkait penataan adalah digitalisasi informasi dokumen tahapan, bahwa di sini saya garis bawahi terkait SOP tahapan kontrak tidak jelas atau tidak tersedia, bahwa kami dari seksi bangunan gedung dalam pelaksanaan kontrak itu kami berdasarkan SOP standar operasional prosedur yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022 tentang jasa konstruksi, yang adalah peraturan pelaksana undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Jadi kami di situ bekerja melakukan pembangunan tahapan konstruksi itu berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi untuk SOP kita memang tidak masalah karena kita berdasarkan peraturan pemerintah. Yang berikutnya untuk informasi tahapan yang tidak tersaji dalam bentuk digital, memang kami akui dari kami seksi bangunan gedung itu belum ada untuk penyimpanan data-data digital. Jadi memang intinya kami sangat merasa terbantu sekali dengan adanya terobosan aktualisasi dari saudara Hanifah. Dan yang selanjutnya dari kegiatan Nur Fadila. Nur Fadila, penataan pengarsipan ini memang sangat baik sekali dan sangat membantu kami untuk pengarsipan, karena selama ini kami melakukannya secara secara bukan online,
Jadi untuk kadang-kadang untuk arsip itu sangat menumpuk sekali. Jadi apabila dilakukan pengarsipan melalui Google Drive ini sangat membantu sekali. Jadi tidak perlu lagi kita menyusun adanya berkas-berkas yang menumpuk di gudang atau apa. Jadi dengan adanya ini saya berharap pengarsipan bisa tertata dengan baik. Ya, barangkali untuk begitu saja Pak Kaban. Selanjutnya saya serahkan ke coach. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kris, Ibu Kris sudah memberikan penguatan dan dukungan terhadap pelaksanaan rancangan yang akan dilaksanakan oleh ketiga peserta, dan tentunya kami berikan waktu kepada Pak Kaban, Pak Dr. Muhammad Yasin Bakulu, SSMT, dan kepada ketiga peserta agar menyiapkan catatan, tentunya masukan, saran, dan pendalaman terhadap kegiatan akan lakukan oleh ketiga peserta sangat diharapkan, Pak. Silakan Pak Kaban. Ya, terima kasih Pak Abdul Wahab Hamain, Ya, ya APT, Pak. MSI, koordinator dan orang tua kita semuanya, guru Siap, bangsa, kasih Pak. Makasih. ilmunya beliau, dan yang sangat patut kita teladani, ya, tingkah perilaku dan sebagainya dari Pak Wahab. Ini orang tua kita satunya nih. Kasih Pak. Ibu Kasih Bangunan Gedung, Ibu Frice SSMSI yang saya cintai, Terima kasih Pak. saya sayangi, dan saya banggakan. Ini Pak Wahab. Siap. Dulunya Ibu Frice adalah salah satu staf terbaik saya di bidang pendataan ruang. Alhamdulillah. Saya punya tulang punggung, otak kiri saya. Alhamdulillah beliau saat ini sudah menjadi pejabat di Cikasda. Insya Allah ke depan bisa lebih meningkat lagi. Amin. Amin. Adik-adik semuanya yang saya cintai, tidak ada artinya kita melaksanakan seminar ini tanpa ada dukungan dari mentor. Saya sudah mendengarkan tadi beberapa penyampaian Ibu mentor bahwa betapa pentingnya, urgensinya Anda punya rencana aktualisasi ini bagi kemajuan baik itu seksi bangunan gedung maupun bidang penata lingkungan dan bangunan di Cikasda. Ya. Saya pacar sekalian saja ya, jadi tidak satu-satu, tapi gimana anunya mohon dicatat. Pertama secara umum, ya secara umum itu tolong saya tidak masuk pada substansi apa namanya penyusunannya, karena saya yakin bahwa apa yang Anda lakukan dengan di bawah bimbingan Pak Wahab itu sudah saya percaya dan saya yakin nih. Saya juga ini muridnya Pak Wahab ini. 2 kali saya muridnya Pak Wahab. Siap, siap Pak. Tim 4 dan PKA 4. Dan saya Siap. muridnya ini. Jadi saya tidak lagi masuk ke situ. Secara umum saja bahwa dokumen ini adalah dokumen ilmiah, ya kan? Saya melihat ketiga dokumen ini apakah memang format demikian atau gimana? Apakah bisa ditambahkan daftar pustaka sebagai rujukan? Ya, karena saya lihat ini sepertinya tidak ada daftar pustakanya ya, semuanya ini. Tapi nanti teman-teman adik-adik diskusi ke Pak Coach ya, apakah dimasukkan atau tidak dimasukkan. Tapi saya hanya menyarankan itu. Yang kedua, saya masuk ke Joel. Anda mengambil ini tentang prosedur kegiatan WHO dan FHO. Yang saya mau tanyakan, di dokumen itu yang dari tahun berapa? Harus ada batasannya. Apakah dokumen WHO, FHO di seksi ini ya dari tahun 2024 atau kapan? Ada batasan supaya kita jelas tuh dokumen mana yang Anda akan tata dengan baik itu. Kemudian apakah hanya khusus dokumen WHO yang ada di seksi atau di bidang atau di keseluruhan? Ya, ada batasan kejelasan itu. Itu Pak Jul ya. Kemudian Pak Jul di latar belakang, ya, latar belakang itu di visi misi ya.
Kalau bisa dari umum ke khusus. Ya, ini udah semua juga syarat nada ini. Dari visi misi oke, pemerintah, misi pemerintah. Tapi ada yang kurang. Mestinya tambahkan program prioritas gubernur. Ya, yang 9 ya, nawacita itu. Sesudah misi ini kan nawacita. Semua sama kayak nada itu ya. Ya, ditambahkan saja. Kemudian yang berikutnya eh, di bawah bagang struktur, ya kan? Visi misi. Mestinya terkawal di apa tugas bidang, apa tugas seksi, ya begitu. Karena Anda ini kan berpikirnya di seksi kan, jadi membantu seksi apa sih yang rancang aktualisasi itu yang ada di seksi untuk bisa dijadikan suatu konsep yang baik. Itu ya, semuanya kayak gitu ya. Hmm. Itu eh, selebihnya saya kira cukup Pak untuk Noel, hanya itu aja. Kemudian untuk Hanifah hampir sama semua. Jadi itu ah, Bu Hanifah bisa kasih hidup mic-nya. Bisa, Ah, Pak. bisa saya tanya dirinya Anda, Bisa, Pak. apa sih pengertian menurut definisi di Anda? No? Bebas aja definisinya. Apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi? Eh, Baik, Bapak. Menurut Hmm. saya, Hmm. menurut saya itu digitalisasi itu eh, hal-hal yang berbasis internet Pak, atau online dan mudah diakses. Tuh, Misalnya oke. dokumennya itu masih berupa fisik, saya digitalisasikan ke ke lebih ke PDF Pak, atau file yang lebih gampang untuk diakses. Menurut saya seperti itu Bapak. Apa tujuannya untuk digitalisasi? Tujuannya biar Pak dokumennya tertata rapi dan lebih cepat untuk diakses. Oke. Nah, jadi itu Anda tambahkan di latar belakangnya, yaitu konsep teori apa sih digitalisasi apa di latar belakang ini kan nggak ada gambaran di pendahuluan apa sih digitalisasi. Artinya dokumen ini kalau kita paham semua, ya, tapi kan ini dokumen terbuka sifatnya, sebab orang menganggap bahwa orang awam tidak paham ini dokumen. Makanya kita kasih paham mereka dari pendahuluan, no, digitalisasi apa, ya. Kalau saya bisa bantu Anda, secara umum digitalisasi adalah proses yang analog, ya, sistem analog itu didigitalkan. Nah, Baik Pak. sama sih tadi yang kami bahas tadi, ya, di scan, di apa, PDF kan, tuh, itu digitalisasi untuk memudahkan. Nah, Baik Pak. Ya, kemudian saya tanya Anda juga, apakah informasi dan dokumen kontrak ini, ya, kan Anda katakan tadi adanya keterbatasan informasi kan, gitu ya, terhadap dokumen ini. Nah, kepada siapa informasi ini? Apakah kepada seksi, bidang yang Anda katakan terbatas, dinas, atau ke masyarakat umum? Baik Bapak, menurut saya itu ke dinas itu sendiri Bapak, ke pegawai. Dan Kalau bisa untuk masyarakat umum sih Bapak. begitu, kalau umpama masyarakat umum ingin melihat dokumen kontak Anda di portal mini bisa enggak? Itu sebenarnya tidak sih Bapak. Cuman di portal mininya nanti itu saya isikan juga informasi terkait tahapan-tahapannya Bapak. Hmm. Kalau Hmm. untuk akses tentang dokumen kontraknya bisa saya kelola buat tidak diakses oleh orang-orang tertentu. Seperti itu Bapak. Iya. Jadi hanya khusus internal dinas atau bidang Internal bidang Bapak. atau seksi. Eh, bidang khususnya di seksi bangunan gedung Bapak. Ada berapa sesi di bidang bangunan gedung? Ada dua Bapak. Ada seksi bangunan gedung dengan seksi penataan lingkungan Pak. Nah, Anda di seksi mana? Saya di seksi bangunan gedung Pak. Bisa enggak orang dari seksi penataan melihat dokumen kontrak itu di portal digital mini ini?
Eh, bisa Bapak, kecuali saya membuka aksesnya ketika mereka ingin membukanya, Bapak. Hmm? Bisa dilihat Bapak, tapi mesti saya terima dulu aksesnya kalau orang mau buka portalnya, portal digital Google An- Drive-nya. Anda terima atau ada persetujuan kepada seksimu? Atas persetujuan sih Bapak. Karena Anda pertiga ini ya di satu dinas yang sangat urgen, ya, yang sangat krusial, yang ada informasi-informasi yang terbatas dan tidak bebas. Begitu Bu Percaya. Iya, iya, seperti itu Pak. Iya. Nah, jadi teman-teman, tuh saya begini, tuh seharusnya berhati-hati di dalam satu rencana aksi aktualisasi yang sedang menggunakan digitalisasi dan pelayanan dan bukan akses, karena tidak semua akses informasi itu bisa diketahui umum, apalagi kan eh, di beberapa OPD itu kan sangat rawan, ya, rawan terhadap punya kegiatan, karena kegiatan di Cikasa ini adalah kegiatan yang bersifat terbuka dan monumental. Artinya apa? Semua orang bisa mengawasi, walaupun hanya beli sayur di pasar, tuh jangan ada pekerjaannya Ibu Kasih, Ibu Frice Gunung, ya mungkin dia punya batu-batu hanya hampir sembarangan, orang foto apa semuanya, jadi masalah. Apalagi kalau dokumen kontrak bisa diakses, ya kan? Jadi ini dipahami maksud saya Bu Hanifah, ya? Dipahami ya? Paham Pak? Paham ya? Mm-mm. Nanti gini, ini hubungannya ke tahapan implementasi kegiatan, ya kan? Nah, ini Anda katakan implementasi sosialisasi portal ini kepada rekan kerja. Rekan kerja siapa maksudnya ini? Itu ujungnya pertanyaan saya. Ah, kepada siapa? Bisa. Eh, kepada rekan kerja yang di seksi bangunan gedung Bapak. Ah, berapa banyak seksinya, anggota seksinya? Itu saya kurang tahu Bapak kalau Oh, berapa ya, banyaknya. paham saya. Nah, apakah semua rekan kerja ini harus tahu, harus paham tentang portal ini untuk mengetahui informasi dokumen kontrak? Menurut saya harus Bapak, karena di dalam portal itu juga ada tahapan-tahapan pelaksanaan kontraknya seperti selesai penetapan SPP. Maksudnya tahapan-tahapannya itu alurnya Bapak biar kita dalam melaksanakan pekerjaan nanti sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan tahapan yang ada Bapak. Berarti semua staf seksi bangunan gedung bisa memegang kontrak semua gitu ya? Bisa mengakses kontrak. Eh, menurut saya bisa Bapak. Bu Fece, bagaimana Bu Ya, Fece? ya, tapi Pak Kaban, di sini Ya. barangkali saya ingin menambahkan sedikit saran Hmm. buat Hanifah untuk ini kan memang penyampaian Pak Kaban bahwa ada hal-hal data-data yang tidak perlu yang kita akses keluar untuk diketahui oleh orang. Jadi sebaiknya saran saya untuk Ibu Hanifah bahwa portal apa digital yang Ibu Hanifah buat Hmm. ini sebaiknya untuk apa untuk menu utama saja beranda saja menampilkan tahapan-tahapan saja, semacam SOP-nya saja. Di situ yang, tetapi untuk masuk ke akses, misalkan ada data-data informasi itu harusnya hanya sebagian orang yang terpenting PPK-nya, PPTK dan kepala seksi yang bisa mengakses masuk. Jadi tidak sembarangan untuk bisa melihat apa karena itu memang sangat penyampaian Pak Kaban itu memang sifatnya sangat anu sekali ya kalau misalkan semua orang bisa mengakses. Jadi pada intinya saya menyarankan bahwa untuk berandanya saja menampilkan apa SOP-nya saja untuk masuk ke dalam itu harus kita punya apa namanya link untuk bisa masuk. Eh, khususnya kepala bidang PPK, PPTK dan kepala seksi atau kepala seksi. Begitu Pak saran. Terima kasih Pak. Ya. Bu Hanifah, dengar masukannya Ibu Mentor ya.
Diikuti. Dengar Pak, saya catat Pak. Iya Pak, siap Pak. Oke, iya. Nanti untuk perbaikan di tahapan-tahapan kegiatan, saya mohon bantuan Pak Wahab ya, bisa mungkin nanti. Iya, bisa ya. Mungkin eh, Pak Wahab Bisa, Pak. maksud saya kan Bisa. bisa ya. Oke, iya. Iya. Kemudian Ibu Hanifah begitu. Lalu sudah gugup, senyum-senyum dulu dan yang cantikmu nanti. Heeh, Siap Pak. iya. Baik, kemudian untuk Nur Fadil ya, sama juga dengan Ibu Hanifah tadi, karena Anda menggunakan Google Drive, sebaiknya di pendahuluan dikasihlah ya eh, gambaran umum atau penjelasan tuh. Heeh, supaya apa sih Google Drive apa semuanya tuh. Ya, itu. Kemudian Anda ini Bu Nur Fadil, mic-nya hidup aja. Nggak apa-apa, Iya kita Pak, diskusi dulu. ya Pak, izin pakai dua device Bapak, Iya. izin pakai dua device. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, pendengar. Kalau punya Yul dan Hanifah ini kan mereka jelas di seksinya saja kegiatannya, ya kan? Mm-mm. Nah, jadi yang kembali ke ketiga tadi yang saya mintakan juga semua peserta ini ya di apa masukkan apa tugas-tugas Anda di seksi bangunan gedung. Tidak salah, hanya Pandu sudah ada ya, Pandu punya sudah ya, Pak Jel punya sudah ya. Tapi yang Ibu Hanifah itu tidak ada. Ya, apa tugas Anda di seksi ini? Tidak ada gaya-gaya. Kalau ada saya mohon maaf, tapi tidak ada mungkin. Anda hanya menyatakan yang hal menerima 1.3 tugas dan fungsi jabatan peserta. Tapi isinya itu adalah tugas seksi dan uraian tugas seksi. Gitu ya. Ya, sesuai dengan Pergub nomor 47 tahun sekian, tugas fungsi jabatan penata bangunan gedung, permukiman seksi bangunan adalah sebagai berikut dan seterusnya. Sampai di J. Tapi tugas ada sendiri apa? Nggak ada ya? Ya, di halaman yang 5 itu saya lihat. Sudah apa namanya struktur organisasi. Nggak ada ya? Tambahkan ya. Ini tugas dan fungsi dan jabatan, tapi tugas fungsi seksi bidang. Ya, tugas fungsi seksi dan bidang nggak ada ya. Tiga-tiganya hidup kan sudah apa? Masukan. Mohon maaf. Kita nanti minta sama Nur Fadil saja, dia punya masuk situ. Siap Pak. Ya juga begitu. Jadi dia dari umum ke khusus gitu. Nah, kalau sama dia tidak Baik. salah ada tugas fungsi peserta ada ya? Ada nggak salah? Kalau ada nggak ada? Siapa punya ada dia? Ibu Hanifah punya. Ibu Hanifah. Tugas pokok. Tugas pokok melaksanakan fungsi teknis. Perancangan dari sebelum. Tunggu dulu. Begini ini aneh-aneh kamu punya ini. Satu sesi beda-beda anunya, sebenarnya hukumnya. Gak usah coba buka semua kan. Hanifah punya itu tugas fungsi jabatan sesuai dengan Kemenpan. Tugas fungsi jabatan penata bangunan gedung, begitu ya. Ini pan no? Iya Pak, iya Pak. Begitu. Tapi di ini tuh di yang lain tidak ada fungsi itu. Jadi kamu tiga kerjasama saja ya. Bagus lihat tuh di bawah habis tidak pusing-pusing. Karena saya yakin ini tugas fungsi peserta ini semua sama kayaknya ini. Karena Iya. satu seksi ya. Bagaimana Iya Pak. itu Bu ya sama semua ya. Bagus.
paku batu, paku saya mengis ya supaya formatnya semua sama dia. Jadi tugas dinas, tugas bidang, kemudian seksi, peserta. Hmm. Gini Pak Jo ya, dipaham maksud saya? Paham dong? Oke, yuk. Paham Pak. Berarti tugas bawah apakah seluruh situ. Saya hanya kasih masuk saja Pak. Siap. Iya. Oke. Kasih Google Drive loh. Nah, eh Bu Nur Fadil ya, anak ini Iya, Pak. mengkasihkan semua bidang punya atau hanya untuk seksi? Hanya untuk seksi bangunan, Pak. Judul ada apa? Dulu saya penata penarsipan dokumen melalui Google Drive pada bidang penata lingkungan dan bangunan gedung Dinas Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Mana seksinya yang ada? Di dalam ininya Pak, saya cantumkan di rancangan aktualisasinya, saya sebutkan kerja saya seksi bangunan gedung. Ya, kalau saya difokuskan saja macam punyanya Pak Jo sama Ibu Hanifah tu, portal digital mini seksi bangunan gedung. Nah, punya panel penataan FHO di seksi bangunan gedung, ya kan? Jadi fokus itu aja lah. Kalau Anda bidang, Iya. bukan Ibu Fritzi mentornya, kabit nanti. Iya Pak. Ya, Iya. ini hanya judul. Tapi isinya kan sudah di seksi itu hanya judulnya lebih disempitkan. Kalau Anda umpamanya judul ini, ya semua dokumen pengkasipan di bidang Anda harus lakukan dengan Iya, waktu yang begini singkat. Ya, karena ada tahapan-tahapan, scan, apa semuanya. Nah, saya takutnya mampu Anda selesaikan di dalam waktu hanya beberapa minggu. Ya, kan nggak usah jadi gini. Teman-teman semuanya nggak usah berpikir aneh-aneh. Berpikir wow. Berpikir yang luar biasa. Walaupun Anda orang-orang hebat. Ya, karena Anda ini mungkin baru 2-3 bulan bergabung bersama Cikasda. Ya, tentunya belum memahami semua kan? Ya, tapi ditekankan di rencana aksi atau sosial adalah bagaimana nilai-nilai berakhir itu yang kita coba bekerja di situ. Ya, bagaimana SN-nya dan semuanya. Nah, itu. Jadi bukan persoalan kehebatan atau kepintaran, gitu bawah ya. Siap. Betul, Pak. Tapi nilai-nilai itu kita mudahkan Anda. Harapan kami itu. Yang kedua untuk semuanya, jika Anda ada kegiatan sosialisasi umpamanya, ya, maka di tahapannya coba apa runutnya ke sosialisasi. Ya, di tahapannya pembuatan undangan apa, ya kan? Iya, Gitu Pak. ya. Dan itu nantinya akan saya tagih di saat seminar aktualisasi, mana undangannya, mana dokumentasinya, yang hadir berapa orang, mana daftar hadirnya. Itu. Ya, kita minta semua nanti itu. Ya. Nah, sehingga kami ingin tahu apakah Anda itu benar-benar melaksanakan semua rancangan ini atau tidak. Jadi, tidak usah aneh-aneh bagi rancangan aktualisasi. Kemudian, Anda bertiga butuh biaya enggak di dalam proses nanti di aktualisasi? Misalnya seminar apa, sosialisasi. Butuh biaya enggak itu? Iya, butuh biaya enggak? Joel, Jadi suaranya di mute, mana Pak. suaranya? Joel, Siap. Hanifah kasih hidup jo mic-mu. Siap, Pak. Butuh Pak. Butuh biaya. Tapi tidak Hanifah untuk butuh biaya. Iya, Pak. Nur Fadil juga butuh biaya. Kalau saya Pak untuk cuman Google Drive kayaknya tidak Pak. Soalnya Tidak ya? platform gratis ya. Gratis ya. Kalau dia sama Hanifah biaya di mananya itu?
izin Pak, paling dia di outputnya nanti Pak, saya bikin seperti bagan alur Pak. Hmm. Jadi saya bikin di banner Pak, atau di leaflet, atau di poster Pak. Oh, gitu ya. Itu Oh masih ya, pertimbangan Pak. kalau Ibu Hanifah, Mohon maaf Pak, saya tidak ada Pak, karena pakai platform digital yang gratis. jangan kau tahu so punya maksud kau so eh so anu dia, so takut-takut sama ibu kepala seksinya ini. Eh, Bu Frece bisa dibantu ada anak-anak ini kalau ada konsekuensi pembiayaan kayak sosialisasi, ada makan minum, begitu, kue, ada enggak? Kalau untuk misalkan sosialisasi atau kumpul bisa barangkali dibicarakan dengan ya akan disampaikan misalkan ada. Tapi kalau untuk teman-teman yang tiga ini, apakah mereka sosialisasi secara apa langsung mengumpulkan orang atau face to face? Hmm. Si Joel atau Hanifa, bagaimana proses untuk sosialisasinya? Iya. Nah, itu. Apakah face to face atau maksudnya kita bertemu langsung atau kita kalau misalkan mengundang orang berarti prosedurnya harus menyurat, baru harus ada seperti Pak Kaban sampaikan ada snacknya. Jadi kalau misalkan seperti itu nanti kita bicarakan dengan kepala bidang PPK terkait misalkan ada ya begitu Pak Kaban. Bagaimana Pak Wahab? Siapa? Artinya ini kan bentuk dukungan ya, penguatan Pak Ibu Pris berarti itu dengan sendirinya akan membantu Pak. Iya. Itu bentuk dukungannya atau bentuk penguatan ya. Tapi itu kan berpulang hasil diskusinya ini Bu Pris ya. Iya. Nanti sama Pak Kaban saja kalau nanti butuhkan. Ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, Anda ini sangat luar biasa mendapatkan mentor, tidak hanya mendukung kata-kata, tapi juga mendukung dengan kebijakan. Nah, artinya apa? Anda juga nanti jangan sesuatu ini kepala batu. Suka bapak pimpinan. Bisa kan? Jangan hype ayo saja. Kita mesti ketemu satu kali lagi di aktualisasi. Ya, bisa gitu ya. Anda ini bukan Bisa. P3K, Anda ini CPNS, dikontrak sampai pensiun. PNS itu satu rumusnya apa? Loyalitas sama pimpinan, gitu ya. Oke, makasih. Ya, jadi saya kira mungkin demikian Pak Wahab, Ibu Firce. Ya, mudah-mudahan teman-teman ini dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menyelesaikan semua tahapan-tahapan kegiatan untuk menuju ke aktualisasi nanti insya Allah. Oke. Terima kasih dari saya. Demikian. Terima kasih Pak Kaban atas masukan dalam rangka melengkapi rancangan yang akan dilaksanakan ketiga peserta ya sangat kritis Pak Kaban memang di dalam template itu seperti apa yang Pak Kaban harapkan memang itu harus ditambah apalagi gambaran organisasi perangkat daerah kan itu masih kurang kalaupun misalnya tugas jabatannya Bapak itu terutama jabatannya sekarang kalaupun ada kaitan dengan di seksinya tinggal ditambahkan seperti apa yang disampaikan Pak Kaban sudah dicatat ya semua teman-teman begitu juga melengkapi di latar belakangnya. Nah, ini sesuai dengan arahan waktu kita menyusun template ya, Bapak Ibu. Sehingga perlu ada keseragaman satu seksi. Nanti akan dibantu oleh Ibu mentor Bu ya. Kita akan kawal perencanaannya. Satu bulan ke depan ini janjinya ini akan ditagih oleh Pak Kaban, terutama dari sisi pembuktian. Memang di daftar pustaka itu Pak Kaban akan dilengkapi pada saat menyusun laporan aktualisasinya. Begitu konsepnya. Mohon maaf Pak Kaban. Tapi memang tidak salahnya juga kalau langsung dilengkapi pada waktu di penyusunan rancangan. Sehingga tidak aktualisasi sudah terhimpun di laporannya. Terima kasih atas masukan dan sarannya Pak Kaban. Dan kepada teman-teman, kita berikan apresiasi, aplaus, dan jaga kesehatan, semangat menyelesaikan rancangan. Ada kesulitan, tadi saran Pak Kaban, konsultasi dengan mentor, dan saya selalu bilang saya siap diganggu.
Kalau tidak, saya akan ganggu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Enal, saya warahmatullahi kembalikan Pak Enal. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Ya, makasih. Terima kasih Pak Kaban. Ya, makasih Bu Fice. Salamnya Mama Rahas. Oh iya Pak, siap mau Iya, pesiar mau ke situ Pak. iya, Pak, iya. oke. Baik, demikian paparan tadi dari teman-teman Latsar Angkatan 1, golongan 2. Selanjutnya kita Silakan live saja tiga. siap, Nanti yang sudah siap mentornya itu Nadia, Ibu Bahria sudah ada di room. siap Nanti Pak. kita tarik. Buat Kalau teman-teman. Ibu Nadia belum, kita tarik saja itu Ibu siapa Bahria sama dua peserta Nadia dengan Ananda. Ini di panel lagi Pak Kaban izin. Iya. Kedua sama mentornya. Silakan. Makasih Ibu Pak, izin undur diri Pak. mentor. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Makasih Bu. Oke, Makasih silakan. Ibu. Ya. Izin Pak. Yuk.